Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam pandan. Bikinnya super gampang banget, cukup diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue talam ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras. Siapkan wadah, campurkan semua bahannya. Masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita angkat. Kemudian kita bagi dua adonan sama rata. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya pakai ini diameter 20 cm ya. Bagian pinggirnya juga kita oles rata biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, kita kukus lapis pertama pandan. Oke teman-teman, lapis pertamanya udah masuk, lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus lapis pertama selama 7 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Setelah adonan lapis putihnya kita saring, selanjutnya kita bagi dua lapis putihnya sama rata. Lanjut teman-teman, setelah 7 menit kita kukus atau pastikan lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang pertama. Nah, ini kita masukkan lapis putihnya. Untuk lapis pertamanya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, lapis putih pertamanya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua. Untuk kondisi adonan lapis pandannya ini masih panas ya saat kita masukkan ke dalam cetakan. Kemudian lanjut untuk lapis kedua pandannya kita kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih yang kedua.
Untuk lapis putih yang keduanya, kita masukkan adonan sedikit demi sedikit dengan cara seperti ini. Ini bertujuan biar lapis hijaunya itu nggak naik ke atas ya teman-teman, jadi nanti hasilnya bagus. Nah, kalau udah kita masukkan seperti ini, langsung aja kita masukkan semua adonan lapis putihnya. Dan untuk adonan lapis putih yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue talamnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita diamkan dulu kue talamnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talamnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue talam yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang, seperti ini kelihatan teman-teman, perpaduan warnanya cantik banget. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk potongannya bebas aja, besar kecilnya sesuai selera. Nah, setelah ini kue talamnya siap dijual ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue talamnya kita potong, sekarang kita cobain dulu ya. Untuk hasilnya seperti ini kelihatan teman-teman. Perlapisnya cantik banget ya, menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Untuk tekstur kue talam ini lembut. Kue talam yang satu ini teman-teman wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget. Lembut, manisnya pas, berasa pandannya. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya nggak habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.